Dan salah satu keunikan Tarkam yaitu adalah saweran, yang biasanya duitnya itu dimasukin di kaos kaki gitu. Jadi fenomena ini unik sekali. Aku nggak tahu ya, apakah ini hanya terjadi di negara kita doang atau mungkin kembali lagi di OF Only Football. Kita membahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang sepak bola di Indonesia ya. Sepak bola di Indonesia. Kita ini menjadi salah satu negara, kalau tidak salah, yang kecintaan sepak bolanya itu luar biasa sekali. Kita lihat dimanapun itu orang-orang tuh familiar dengan sepak bola, familiar dengan permainannya. Kemudian kalau kita ingat mungkin masa-masa kecil kita juga, dulu at least kita pernah lah main bola di jalanan. Nah, kita coba ingat-ingat lagi memori-memori tentang masa kecil kita di sepak bola, yang ini bisa jadi menjadi akar kecintaan kita terhadap olahraga yang cukup murah dan permainannya mudah dimainkan dan juga dicintai oleh banyak orang, khususnya di negara kita Indonesia. Oke, mungkin aku mau cerita dulu ya. Kalau background aku itu, aku hidup di kampung. Aku hidup di kampung, mayoritas kita yang hidup di sana adalah petani, kemudian pekerja perkebunan, ada yang berdagang, kemudian banyak pekerjaan lain yang mayoritas itu berkaitan dengan pertanian. Aktivitas kita yang padat dari pagi sampai mungkin siang atau sampai hampir sore itu memang didominasi oleh kegiatan fisik ya. Kalau petani kan memang pekerja fisik, namun yang menjadi hiburan atau menjadi rekreasi harian kita itu ternyata di kampungku itu adalah olahraga. Olahraga itu banyak ya, ada sepak bola, kemudian ada voli, kemudian ada juga sekarang tuh sudah berkembang ya, ibu-ibu itu jadi suka senam atau aerobik ataupun yang lain. Kemudian ada badminton juga, kemudian lari ataupun jogging, itu sekarang sudah menjadi rekreasi untuk para warga yang hidup di kampung. Nah, sebagai orang yang hidup di kampung dan besar di sana, memang hiburan ini selain menyehatkan tentunya, itu juga memberikan ruang untuk kita untuk saling bersosialisasi, kemudian untuk juga mengembangkan skill. Karena dari beberapa olahraga yang aku sebutin tadi, itu yang sering ada turnamen itu adalah sepak bola dan kemudian ada voli. Kemudian bulu tangkis itu event-event tertentu kayak Agustusan itu baru ada. Tapi mostly yang paling rutin itu adalah ketika ada ulang tahun kampung atau ada kegiatan apapun, itu sepak bola ataupun voli itu menjadi olahraga favorit yang dibikinin turnamen. Jadi selain sore kita latihan, kemudian berolahraga, ternyata memang ada turnamen rutin yang biasanya diadakan antar kampung, dan itu menjadi istilahnya adalah panggung untuk kita untuk show off skill kita di dalam bidang olahraga gitu tentu. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola di level kampung ya, itu ada istilahnya Tarkam. Itu fenomena yang menurutku aku sendiri mengalami, dan itu setelah dipikir-pikir sekarang itu luar biasa sekali dampaknya. Satu, seperti yang aku bahas tadi, itu sebagai hiburan rakyat, di mana rakyat ketika para petani ya khususnya yang hidup di di kampung, itu hiburannya yaitu. Kemudian ada sebuah fenomena di mana tetanggaku itu ada beberapa pemain, ada beberapa orang yang memang mendedikasikan hidupnya itu untuk bermain bola di level Tarkam. Dan itu uniknya adalah dari penghasilan dia main bola, katakanlah kalau tidak salah pada waktu itu
sekali main tuh tarif per pemain itu bisa sampai 250 sampai 300 ribu pada waktu itu. Nggak tahu sekarang ya, bisa jadi itu apa namanya, nominalnya naik lagi. Dan itu sudah bersih, mereka udah dapat makan, dapat uang transport dan lain sebagainya, bersih misalkan 250 ribu. Dan bayangkan ketika mereka ikut dalam katakanlah 2 atau 3 turnamen, ketika dia bisa maintain menang katakanlah sampai final, itu udah lumayan. Mungkin mereka rata-rata per bulan itu bisa dapat antara, bisa jadi 2,5 juta atau 3 juta sampai 5 juta tergantung apa namanya musim ya. Apalagi kalau deket-deket Agustus nih, kayak bulan sekarang Juli Agustus pasti banyak turnamen, dan itu juga apa namanya menghasilkan uang untuk mereka, berkahnya lumayan. Dan sampai ada pemain yang mencoba untuk apa namanya untuk mencari pekerjaan lain gitu di tempat lain, tapi berakhir dengan kembali lagi ke kampung dan fokus bermain tarkam gitu. Ternyata memang menghasilkan itu sepak bola. Dan ada strategi unik juga, karena kan tarkam kan biasanya copotan ya, pemain-pemain random datang kemudian jadiin satu main gitu dalam satu tim. Nah, biasanya ini kan butuh chemistry ya antara 1 dan 2 pemain. Dan apa yang dilakukan pemain tarkam, mereka ini stick di beberapa pemain dan mereka akan terus bermain bersama dalam satu tim. Misal aku diundang di sebuah klub untuk bermain di klubnya. Di situ aku akan menawarkan at least 5 pemain yang biasa main dengan aku. Entah itu posisi kiper, back, tengah ataupun depan. Nah, jadi poros permainan itu udah dijaga tuh. Ketika ada 5 pemain ini, minimal mereka udah padu gitu. Jadi kalau misal tim ini mau nambah pemain atau pemain dari kampung mereka sendiri gitu, itu oke lah untuk jadi pelengkap, oke. Tapi porosnya itu mereka udah apa namanya udah siap tuh mereka dalam satu tim. Dan ketika temenku yang satunya diundang di klub lain, dia juga akan merekomendasikan aku dan teman-teman kita untuk main di satu tim itu, gitu. Karena kepaduan tim ini sudah sering bermain dan akhirnya mereka tuh sering masuk final. Dan kalau tarkam itu menang itu artinya duit gitu. Kalau kita terus menang bisa sampai ke final, artinya penghasilan kita akan tetap tambah gitu. Dan ini ternyata cukup menjanjikan kalau sekelas tinggal di kampung, kemudian mereka bisa menghasilkan let's say 3 sampai 5 juta, ini kan nominal yang sangat cukup sekali gitu. Dan selain pemain, ternyata event tarkam itu juga satu pedagang itu pasti banyak, karena bakal banyak orang berkumpul di situ, mereka pedagang, jadi ada uang yang berputar di satu turnamen itu. Ini fenomena yang apa namanya ternyata bisa menghidupkan perekonomian gitu. Selain itu mungkin ya ini sisi buruknya di situ juga ada orang yang taruhan ataupun ya katakanlah judi ya di bola itu. Jadi di situ ada duit yang berputar lagi. Dan salah satu keunikan tarkam yaitu adalah saweran, di mana pemain biasanya yang mencetak gol ya itu akan mendapatkan saweran dari penonton. Yang biasanya duitnya itu dimasukin di kaos kaki gitu. Jadi fenomena ini unik sekali. Aku nggak tahu ya apakah ini hanya terjadi di negara kita doang atau mungkin negara-negara di Afrika yang khususnya cinta banget dengan sepak bola. Apakah begini? Ini bakal seru untuk kita riset nantinya. Dan kalau kita lihat memang sedekat itu sepak bola dengan apa namanya dengan masyarakat kita, khususnya di apa namanya di pedesaan, ini menjadikan apa ya refleksi kalau memang kita secinta itu dengan sepak bola. Dan apa namanya bagusnya adalah sekarang pola pikir teman-teman di kampung ya itu dengan sepak bola itu sudah berubah sih. Saya ingat ketika saya waktu masih kecil itu
banyak orang yang mengidentikan bahwa olahraga sepak bola itu adalah olahraga otot gitu, dimana kalau lu kalah adu body, lu kalah orang Jawa itu istilahnya gapraan, ketika kaki dan kaki dibenturin gitu, saya yang kalah itu yang cemen gitu. Tapi sekarang sudah berubah, orang-orang mencoba untuk bermain bagus, tidak kasar, kemudian hype-nya itu juga sekarang udah, walaupun di kampung ya, kayak pembagian trofi sekarang udah bagus, kemudian sebelum pertandingan dibuka ada soundtrack FIFA itu dikumandangkan atau PSSI. Kemudian yang tidak kalah seru itu komentator itu juga mungkin agak dipandang sebelah mata ya, tapi tarkam tanpa komentator itu kurang lengkap gitu, kurang sempurna. Dan lagi-lagi di situ komentator dapat job dan dapat duit. Bayangin di level yang paling rendah ya, maksudnya di kampung, di situ ekonomi terus berputar. Jadi sekeren itu sepak bola, sekeren itu tarkam, dan mudah-mudahan sepak bola kita terus berkembang dan menjadi industri, semua orang bisa dapat rezekinya. Kita doakan PSSI semoga bagus, perkembangan sepak bola antusiasmenya naik, dan sampai level tarkam pun semoga bisa menghidupi ekonomi yang terus berkembang di sepak bola. Nah, serunya kalau kita ngomongin sepak bola itu, kalau inget kita waktu kecil, saya tuh dulu ingat ketika sekolah itu kita memang ada bola itu dari sekolah, tapi tidak ada lapangan yang proper lah, tidak ada gawang dan sebagainya. Ada lapangan, tapi itu sangat untuk kami yang masih SD ukurannya terlalu besar lah lapangan sepak bola. Jadi kita biasanya copot sepatu dan bikin dua sepatu itu jadi gawang, yang mungkin teman-teman juga pasti pernah melakukannya. Dan kemudian banyak aturan-aturan dalam sepak bola waktu kita kecil itu yang unik ya, yang kita sendiri yang bikin gitu. Kayak biasanya yang gendut itu jadi kiper, aku nggak tahu ya di tempat kalian, tapi di tempatku pasti seperti itu. Handsball itu aturannya rumit sekali, dan itu hanya ditentukan orang-orang yang punya skill ataupun yang punya bola biasanya. Menit bermain itu ditentukan oleh azan maghrib. Aku nggak tahu di teman-teman masih sama atau enggak, tapi kalau udah maghrib, orang tua udah pada manggil, tuh dibawain sapu tuh dipukul kalau nggak selesai pada waktu itu. Kalau udah azan, kita selesai. Dan kemudian mostly kita beli bola tuh plastik ya, karena ya anak-anak kecil kadang kita iuran paling 1.000-2.000 untuk beli bola plastik, dan kita jarang pakai bola karet gitu. Dan kita pun mainnya di jalanan. Kadang kalau ada orang lewat, kita pertandingan tuh harus berhenti dulu, baru setelah motor lewat baru kita lanjutin lagi gitu. Dan ada peraturan yang unik bahwa kalau kita misal dapat penalti, kiper kita yang gendut tadi itu biasanya diganti untuk sementara, jadi yang paling jago itu jadi kiper tuh untuk penalti itu doang. Nah, aku nggak tahu kalau di teman-teman masih ada yang kayak gitu atau pernah ngalamin itu atau enggak tuh zaman dulu. Dan uniknya ketika aku ngobrol dengan teman-teman ya, baik yang di India di sini, by the way aku sekarang lagi study di India, kemudian aku tahu ngobrol juga dengan beberapa teman dari Afrika, kemudian ada yang dari Yaman juga. Ternyata peraturan itu mungkin berbeda, tapi secara umum masih sama. Jadi apa yang kita alami di Indonesia, di India juga terjadi, kemudian di Afrika juga terjadi, di Arab pun juga terjadi seperti itu. Apalagi mostly kita yang tinggalnya di kampung ya. Jadi ternyata sepak bola itu se-universal itu, dan fenomenanya sama di seluruh dunia. Itu unik sekali sih. Dan yang paling memorable pastinya ketika musim hujan dan kita lagi main bola, hujan deras, nah itu sampai hujannya berhenti baru kita berhenti biasanya. Ataupun
Biasanya kita setelah hujan berhenti pun kita masih seluncuran biasanya setelah main bola. Itu memori yang sebagai orang yang suka sepak bola akan terus teringat dan membawa kita ke level yang lebih tinggi ya untuk mencintai sepak bola ini. Ini unik sekali ternyata. Mungkin itu aja yang kita bahas tentang Tarkam hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam OF, Only Football, kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau.